sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. A'udzu billahi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istighqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah majlis taklim dan zikir, masjid zikir dan selawat MDS Rijalul Ansor Kebayoran Lama, dan segenap jamaah pengajian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita melanjutkan pengajian syarah hikam. Pembahasan yang lalu itu kita membaca makalah yang ke-123. Manaka antadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin afa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mungkin di antara kita, dan sudah pasti, bukan hanya kemungkinan tapi sudah pasti, ada di antara kita yang pernah merasa berhutang budi kepada orang lain. Yang satu berhutang budi, dan pihak yang kedua itu adalah orang yang berjasa. Berarti yang satu berjasa, yang satu berhutang budi. Untuk orang yang merasa berhutang budi, ini pasti dia akan merasa, dia akan mengatakan kepada seluruh orang, atau sebisa mungkin dia menganggap bahwa ya saya bisa begini ini karena kakak saya bisa begini karena orang tua saya bisa begini ya karena bos saya. Ini ada orang yang hutang budi yang baru saya ngomong, dan ada pihak yang berjasa. Pihak yang berjasa ini adalah orang-orang yang memang memberikan satu kelebihan, baik itu berupa kesempatan atau kelebihan apapun itu, materi maupun non materi. Ini adalah hubungan kita dengan manusia, hubungan kita sesama manusia. Dengan sesama manusia, kalau kita punya hutang budi, kita punya satu kebaikan yang memang kita peroleh dari orang lain, orang lainnya itu ada di depan kita, jelas-jelas orang lainnya itu memang pernah hadir di depan kita, maka kita akan merasa bahwa saya mah nggak bisa apa-apa kalau nggak ada dia. Betul nggak kira-kira begitu? Pasti. Ais merasa punya hutang budi sama Bagus misalnya, karena Bagus pernah kasih modal dia sampai akhirnya Ais itu sukses, punya cabang di mana-mana, punya usaha, dan usahanya bukan cuma di Jakarta saja tapi di kota-kota lain. Pasti nanti akan disebutkan bahwa ini
adalah karena bagus jasa-jasanya. Ini Ais ngomong begini karena memang kelihatan ada bagusnya. Ini lumrah nggak yang begitu kira-kira? Lumrah dan wajar. Nah, sekarang hubungannya adalah bukan dengan sesama manusia, tapi hubungan kita dengan Allah. Pernah nggak kita menyebutkan bahwa saya mah nggak bisa begini kalau bukan Allah yang nuntun? Lebih sering mana kita menyebutkan bahwa saya bisa begini, dapat pekerjaan tuh karena teman saya yang itu tuh, makasih ya bang gitu. Lebih sering mana kita ngomong gitu dengan kita ngomong saya bisa begini, ini karena Allah yang bimbing saya, terima kasih ya Allah. Kemudian terima kasih kita, syukur kita wujudkan dengan bentuk ibadah-ibadah. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama antara sama manusia, yang kedua kita dengan Allah. Kira-kira lebih sering yang pertama apa yang kedua? Hah? Lebih sering yang pertama. Nggak usah bohong dah. Pasti lebih sering yang pertama. Kenapa demikian? Karena kasus yang pertama ini memang kasus yang pertama ini adalah sesuatu yang sifatnya itu kelihatan maksudnya di sini secara zahir memang orangnya ada, orang yang memang berjasa dengan kita dan kita utang budi kepadanya. Nah, sedangkan yang ini sesuatu yang sifatnya butuh latihan-latihan. Yang kedua, kalau butuh latihan dan butuh tafakur atau perenungan, ini manfaat atau ini pentingnya kita merenung, pentingnya kita tafakur. Di Al-Quran selalu banyak ajakan-ajakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, nggak pada pakai akal apa, nggak pada mikir apa, itu sering ajakan-ajakan Al-Quran. Ini untuk kita melihat, kita merenungkan bahwa sebenarnya yang membuat kita sampai pada tahap ini itu Allah, dan itu harus lebih sering kita sebutkan dibanding jasa yang diberikan oleh manusia atau orang lain kepada kita. Kita harus lebih sering menyebut-nyebut apa yang sudah Allah berikan kepada kita dibanding apa yang sudah diberikan manusia atau orang lain kepada kita. Nah, oleh karenanya di makalah yang ke 123 kemarin itu disebutkan Allah melarang engkau mengaku-ngaku milik orang lain. Milik orang lain aja nggak boleh. Kita ngaku-ngaku itu HP saya bang, wallpapernya aja kayak begitu, saya tahu sandinya, padahal bukan punya dia. Boleh nggak kita ngaku-ngaku? Nggak boleh. Apalagi kita ngaku-ngaku milik Allah. Ngaku-ngaku milik Allah. Maksudnya ngaku-ngaku milik Allah gimana? Lupa kita menyebutkan terima kasih ya Allah, saya bisa seperti ini karena engkau. Kita lebih sering sebutin kasus yang pertama antara sama manusia. Yang kedua kita lupa. Kita lupa alhamdulillah ya Allah, ini berkat engkau. Saya bisa kerja kayak begini, ini berkat engkau. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sampai sekarang masih enak, napas enak, makan enak, minum gak pakai alat bantu. Ini karena engkau ya Allah. Kita nggak sering-sering menyebutkan itu kita nggak sering menyebutkan itu gara-gara kurang mikir jadinya jarang menyebutkan begitu. Kalau jarang menyebutkan itu berarti kita ngaku-ngaku bahwa itu hasil kita sendiri. Kalau kita jarang menyebutkan ya Allah alhamdulillah saya bisa sampai tahap ini, itu berarti kita ngaku-ngaku saya mah sehat-sehat terus, saya mah punya pekerjaan terus, saya mah duit ada terus. Jadi di situ yang muncul bukan Allahnya, sayanya. Saya itu kalau dalam bahasa Arab ana ini namanya ananiyah. Ananiyah itu artinya keakuan. Keakuan itu selamanya akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Keakuan ini satu yang paling akhir dikeluarkan. Bahkan orang-orang yang rajin ibadah sekalipun, orang-orang yang nggak pernah tinggal wajib dan sunnahnya, orang-orang yang selalu menjauhkan keharaman-keharaman, ini nanti tingkat akhirnya keakuannya masih ada apa enggak. Kalau masih ada keakuan, dia lupa sama Allah dan dia menganggap bahwa ini adalah upayaku, ini adalah hasil yang bisa aku dapatkan, ini semua progres ini ya semua karena aku memang
Orang yang paling rajin kalau masih begitu berarti dia ngaku-ngaku apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Ini bahayanya ngaku-ngaku ini, yang namanya klaim. Klaim-klaim bahwa itu milikku, bahwa itu sholatku, bahwa itu ibadahku. Maka Allah melarang. Orang kita ngaku-ngaku HP orang aja nggak boleh, apalagi ngaku-ngaku bahwa sehat ini, ngaji ini, ilmu ini, ibadah ini, kita ngaku-ngaku bahwa itu ibadah kita, ilmu kita, nggak boleh. Allah marah yang seperti itu. Tidak boleh kita ngaku-ngaku milik orang saja nggak boleh, apalagi ngaku-ngaku pemberian Allah, itu tidak boleh. Nah, pada penjelasan berikut ini maka syarih atau mensyarah kitab hikam ini kemudian menambahkan satu penjelasan hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah berfirman. Nah, kalau ada yang seperti ini namanya hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah berfirman. Ini firman Allah tapi bukan Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Bagaimana firman Allah? Bagaimana hadis qudsinya? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan atau kebesaran itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani fi wahidatin minhuma, maka siapa yang menantangku, siapa yang merebutku dari salah satu keagungan dan kebesaran, alqaituhu finnar, maka aku lemparkan dia ke neraka. Ini hadis qudsi, kata Allah, kebesaran dan keagungan dua-duanya adalah selendang dan pakaianku. Siapa orang yang berani merebut, artinya memakai selendangku, memakai pakaianku, merasa besar, merasa agung, aku lempar dia ke neraka, kata Allah. Maka jangan sekali-kali kita sombong, mau kita rajin ibadah, mau kita banyak duit atau rajin ibadah, itu semua pinjaman. Allah punya sifat Ghani, maha kaya. Maka orang kaya itu lagi dipinjamkan aja sementara sifatnya Allah, yaitu Ghani. Jangan ngaku-ngaku kaya. Begitu juga orang alim, punya ilmu, itu lagi dipinjemin aja sifat Allah, sifat alim. Jangan ngaku-ngaku alim, lagi dipinjemin. Begitu juga orang punya sifat, misalnya dia punya sifat ganteng gitu ya. Di sini mah kagak ada yang ganteng ya. Emang kalau udah tanggal segini jelek semua orang. Ganteng atau indah. Orang ada yang punya sifat indah, jangan sombong, karena Allah punya sifat maha indah, jamil. Cuma dipinjemin aja itu sifat itu. Kalau sombong, kalau merasa besar dan merasa agung, maka aku lemparkan ke neraka, kata Allah. Wa ma'nal munazaati, bermula makna merebut di sini ad-da'wa qaulan wa ibaratan. Yang dimaksud dengan merebut sifat keagungan Allah, merebut sifat kebesaran Allah, merebut pakaian-pakaian Allah yang dua itu, maksudnya adalah ad-da'wa qaulan wa ibaratan, yaitu ngaku-ngaku baik secara ucapan maupun secara ungkapan. Wal idmaru fi'lan wa isyaratan, dan juga menyimpannya. Ya, wal idmaru, dan menyimpannya fi'lan wa isyaratan, baik secara perbuatan maupun isyarat. Diucapkan ataupun disimpan itu berupa isyarat maupun berupa satu ibarat, maka keakuan atau pengakuan klaim-klaim itu tetap akan Allah hakimi atau akan Allah adili. Bentuknya ibarat maupun isyarat, ungkapan maksudnya. Aku ngaku-ngaku bahwa aku paling soleh di kampung ini, aku paling ganteng di kampung ini, aku paling kuat. Ngaku-ngaku begitu padahal lagi dipinjemin, merasa paling baik. Bentuknya tadi bentuk ibarat maupun bentuk isyarat. Isyarat itu nggak mengungkapkan kata-kata, tapi dia mengisyaratkan itu aja. Kalau jalan, jalannya aja udah ketara. Ya, jalan, kalau orang telak pinggang masih mending. Di sini dia telak ketek. Nah, kalau udah segini udah parah nih.
Sombongnya udah lalu, bukan main. Ketek yang ditolak, bukan tolak pinggang tapi tolak ketek tinggi banget. Itu berarti isyarat, maka itu akan Allah hakimi, artinya akan Allah adili nanti. Dia pakai pakaian Allah, yaitu kebesaran. Begitu juga berupa ucapan atau disimpan saja, sikap hati, nggak ngomong dia, tapi dalam hatinya, gua, nggak ada yang bisa kayak gua. Dalam hati ada seperti itu, maka itu juga akan Allah adili. Nah dari sini, saudara-saudara, maka kita harus sering-sering istighfar. Kita harus sering-sering mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Habis sholat, astagfirullahaladzim. Takut-takut sholat kita, namanya kita sholat udah dari kecil ya, ngajinya udah hatam semua tentang sholat, itu kan sempurna semua. Iya, sempurna semua. Khawatir karena saking sempurnanya, kemudian kita ngerasa sholat kita paling benar. Makanya begitu selesai salam kita astagfirullahaladzim. Cakep tuh begitu ajaran orang tua. Tapi ada aja yang bilang bid'ah. Dia nggak mau istighfar, tapi dia malah buka HP. Sekarang cakapan mana? Cakapan istighfar apa cakapan buka HP? Padahal istighfar itu maksudnya khawatir kalau memang sholatnya udah cakep, itu khawatir ada kesombongan atau ada klaim tadi. Klaim bahwa ini sholatku dan sholatku paling baik di antara sholat-sholat yang lain. Dan Allah harus memberikan balasan kepadaku. Khawatir seperti itu. Atau kalau sholatnya belum sempurna, maka istighfar itu sebagai bentuk permohonan maaf pada Allah. Astagfirullahaladzim, maafkan ya Allah. Jadi terus kita merasa kurang, kita terus merasa hamba. Kalau kita terus merasa kurang, merasa tidak sempurna, maka inilah sejatinya hamba. Memang yang dituntut seperti itu. Yang dituntut bahwa kita itu seorang hamba. Kita harus mengejawantahkan atau merealisasikan kehambaan kita. Harus itu. Caranya bagaimana? Dengan bergantung kepada sifat ketuhanan Allah. Allah yang maha besar, berarti aku kecil ya Allah. Allah yang maha sempurna, berarti aku tidak sempurna ibadahku. Allah yang maha kuat, berarti aku lemah. Allah yang maha kaya, berarti aku miskin atau fakir. Allah yang maha suci, berarti aku kotor. Kita merealisasikan kehambaan kita dengan cara bergantung terus kepada sifat ketuhanan Allah yang maha sempurna itu. Jangan sekali-kali kita mengklaim, jangan sekali-kali kita ngaku-ngaku. Dalam hati aja jangan. Wa ma'nal ghirati fi haqqihi ta'ala, dan makna ghirah itu cemburu yang dimaksud cemburunya Allah itu bagaimana? Annahu la yarda, bahwa sungguhnya Allah tidak ridho bimusyarakati ghairihi, dengan persekutuan orang atau selain Allah, lahu kepadanya, kepada Allah, fi makhtassa bihi, fima dalam sesuatu ikhtassa yang khusus siapa Allah bihi dengan min sifatir rububiyyati, dari sifat rububiyah, yaitu dari sifat ketuhanan, wa fima huwa haqqun lahu, dan dalam sesuatu tersebut haqqun lahu adalah hak Allah, minal a'marid diniyati, yakni berupa amalan-amalan agama. Wa idza kana al-haqqu ta'ala mani'an laka. Nah, sampai di situ. Maksudnya Allah cemburu, Allah itu sebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la ahada aghyaru minallahi ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang lebih cemburu dibanding Allah, kata Nabi. Tidak ada satupun orang yang lebih cemburu dibanding Allah. Cemburunya Allah itu bagaimana? Cemburunya Allah itu maksudnya Allah tidak berkenan dan Allah marah sekali, Allah murka sekali kalau ada orang yang ngaku-ngaku dengan sifat ketuhanannya Allah, sifat rububiyah Allah. Apa sifat rububiyah Allah itu? Sifat rububiyah Allah itu sifat bahwa Allah merawat, sifat-sifat sempurna semuanya, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat punya ilmu, kemudian maha mengetahui, maksudnya alim, kemudian maha kaya, itu semua sifat rububiyah. Maha merawat,
atau maha mengurusi, kemudian maha luas, itu semua sifat rububiyah. Orang ngaku-ngaku dengan sifat itu, maka Allah cemburu. Satu lagi yang dimaksud Allah cemburu itu Allah tidak berkenan, Allah marah kalau ada orang ngaku-ngaku sesuatu yang sebenarnya adalah milik Allah. Apa itu? Amalan-amalan agama. Amalan-amalan agama itu, orang bisa sholat misalnya, itu sholatnya betul, sholatnya itu bukan buat Allah, memang sholatnya itu bukan untuk Allah. Allah nggak disembah juga tetap jadi Tuhan, nggak terus berubah karena nggak ada yang nggak nyembah satu, jadi kuotanya kurang, apa namanya, karena nggak ada yang nyembah satu terus jadi Tuhan yang berkurang. Enggak, walaupun satu alam semesta ini nggak nyembah Allah, Allah tetap jadi Tuhan, nggak akan berkurang. Nah, masalah atau amalan-amalan agama seperti sholat misalnya, sholat itu bukan untuk Allah tapi untuk kita, untuk hambanya. Nah, cuma jangan ngaku-ngaku bahwa kalau kita udah sholat, jangan ngaku-ngaku itu adalah milik kita sholat itu. Jadi bagaimana? Itu sholat adalah Allah yang menghadiahkan buat kita. Ciri-ciri orang yang Allah berikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah Allah hadiahkan dia, Allah mudahkan dan gampangin dia melakukan amalan-amalan agama. Kalau sudah digampangkan melakukan amalan-amalan agama, buat ngaji gampang, buat sedekah gampang, buat sholat gampang, buat puasa gampang, itu berarti alamat, berarti tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang selamat dunia akhirat. Berarti bisanya orang sedekah, sholawat, sholat, ngaji itu bukan upaya dia. Apa itu? Hadiah Allah. Karena itu hadiah Allah, maka jangan pernah ngaku-ngaku bahwa amalan-amalan tadi itu adalah milik kita. Kalau ngaku-ngaku, ini cemburunya Allah. Cemburunya Allah itu seperti ini. Nggak boleh, nggak mau. Jangan ada satupun yang pernah mengaku-ngaku itu, karena Allah tidak berkenan. Wa idza kana al-haqqu ta'ala mani'an laka wa muharriman alaika, dan ketika Allah al-haq ta'ala mencegah untukmu dan juga mengharamkan atasmu antadanya ma laisa laka mimma utiya lil makhlukin, yaitu ngaku-ngaku sesuatu yang bukan milikmu, yaitu sesuatu yang Allah berikan kepada para makhluk, minal amwali, yaitu berupa harta, minal amwalin, berupa harta, wa musammiyan dzalika dzulman, dan Allah itu menamakan sebagai kezaliman, menamakan klaim itu sebagai kezaliman, wa udwanan, dan sebagai permusuhan. Fa kaifa yubihu laka an tadayya wasfahu, bagaimana mungkin Allah memperbolehkan engkau ngaku-ngaku atau mengklaim sifat-sifat Allah, wa huwa rabbul alamin, padahal Allah adalah Rabb atau Tuhan yang merawat seluruh alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, fi dzalika, dalam merawat semesta. La anta wala ghairuka, tidaklah engkau dan juga tidak orang lain selain engkau. Fahada fahuwa idan min a'dhamidz zulmi, dan ini maka termasuk kezaliman atau penganiayaan yang paling besar. Wa asyaddul udwani, dan permusuhan yang paling berat. Afanallahu min dzalika, semoga Allah melindungi kita dari itu, dari klaim-klaim itu. Semoga Allah melindungi kita dari klaim atau ngaku-ngaku bahwa kita punya sifat-sifat sempurna. Allah melindungi kita dari ngaku-ngaku bahwa kita punya amalan-amalan, kita punya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Orang ngaku-ngaku milik orang aja itu dinamakan zalim atau dinamakan satu perselisihan, permusuhan, apalagi ngaku-ngaku sesuatu yang merupakan sifat Allah, padahal Allah lah Rabbul Alamin, Allah lah yang merawat alam semesta, Allah yang
menciptakan, merawat dan terus menerus merawat itu Allah, bukan kita, bukan siapapun. Maka kalau ada orang kemudian ngaku bahwa aku yang merawatnya dari kecil, aku yang memeliharanya, yang ngaku dia lupa sama Allah, maka itu termasuk sesuatu yang zolim, termasuk sesuatu yang dia berupa permusuhan, perselisihan. Dan Allah tidak ridho ini, la yardho. Allah tidak ridho jika ada hambanya ngaku-ngaku seperti ini. Qultu wa hadzal ma'na alladhi dhaminahu al-muallifu rahimahullahu taala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.